Halo guys, berjumpa lagi dengan saya Ayu. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang CRC card. Adapun konten yang akan dibahas pada pertemuan kali ini yaitu pengenalan tentang CRC card, mengidentifikasi pengoperasian suatu sistem menggunakan CRC card teknik, kemudian memperkenalkan tentang CRC card berdasarkan pada state dan event. Apa sih CRC card? CRC card merupakan teknik yang digunakan untuk mengalokasikan responsibility pada suatu kelas dan pengerjaan dari interaksi yang ada pada sistem antara kelas yang digunakan untuk mengimplementasikan use case skenario. Responsibility ini kemudian dijadikan untuk sebagai pengoperasian sistem yang akan dijalankan. CRC card atau Class Responsibility Collaboration Card tidak digunakan pada umumnya pada UML, tetapi dibutuhkan untuk teknik dalam pengerjaan UML. Stage tersebut atau langkah ini digunakan untuk melihat secara keseluruhan fungsionalitas dari suatu sistem untuk mengidentifikasikan use case dan membaginya menjadi beberapa kelas antara kelas-kelas tersebut. Masing-masing kelas memiliki masing-masing tanggung jawab untuk menyediakan servis pada user system atau pada kelas lainnya, di mana masing-masing responsibility mengidentifikasikan sesuatu yang ada pada kelas, apa yang akan dilakukan untuk sistem tersebut. Kemudian CRC card teknik dibagi menjadi beberapa fungsionalitas sistem yang fungsinya akan dibagikan pada masing-masing tanggung jawab atau responsibility yang akan dialokasikan untuk beberapa kelas. Untuk lebih detailnya, mari kita simak contoh dari penggunaan CRC card berikut. Baik, selanjutnya adalah mengenai tentang CRC card, di mana CRC card memiliki contoh skenario tentang isu baik. Dapat kita lihat pada layar berikut sesuai dengan skenario yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Di sini skenario tentang isu baik yang menggunakan use case menunjukkan objek yang akan dijalankan dengan peran dari masing-masing aktor. Di sini Stephanie tiba di toko sepeda pukul 9 pagi. Kemudian itu hari Sabtu dan memilih sepeda gunung. Kemudian Annie sebagai resepsionis melihat nomor sepeda itu adalah 468. Lalu Annie memasukkan nomor sepeda ke dalam sistem. Kemudian sistem mengkonfirmasi bahwa itu adalah sepeda gunung perempuan. Kemudian sistem menampilkan daily rate-nya sebesar 2 euro dan depositnya 60 euro. Pada poin skenario ini merupakan berperan dalam objek yang dinamakan dengan baik. Kenapa? Karena pada objek baik dapat untuk digunakan menyimpan data-data mengenai informasi sepeda, mulai dari nama sepeda, jenis sepeda, nomor sepeda, serta harga sepeda. Kemudian poin selanjutnya, Stephanie mengatakan bahwa dia akan menyewa sepeda itu selama seminggu. Annie memasukkan ke dalam sistem, kemudian sistem menampilkan total cost-nya sebesar 74 euro. Dan ini merupakan masuk ke dalam objek baik. Kenapa? Karena data tentang cost atau biaya sewa sepeda itu masuk ke dalam objek baik. Skenario selanjutnya, Stephanie setuju. Lalu Annie memasukkan ke dalam sistem nama Stephanie, alamat, serta nomor telepon. Nah, pada skenario point tersebut, peran objek customer dijalankan. Kenapa? Karena pada objek customer, Annie menyimpan data-data informasi tentang customer details. Selanjutnya, Stephanie membayar 74 euro, lalu Annie merecord ke dalam sistem dan sistem mencetak receipt. Nah, di sini objek payment berkolaborasi dengan customer karena objek payment menyimpan data informasi tentang proses pembayaran dan customer merupakan menyimpan data-data tentang customer list, sehingga proses pembayaran itu harus berhubungan dengan customer.
Stefani setuju untuk mengembalikan sepeda pukul 9 pagi pada Sabtu berikutnya. Di sini ada beberapa tabel. Tabel inilah merupakan CRC card, di mana CRC card-nya terdiri dari 4 objek, yaitu customer, bike, payment, dan hire. Pada CRC card customer, pada objek customer, di sini customer memiliki responsibility adalah memprovide customer informasi, kemudian tracking hire transaction, dan add new payment object. Provide customer information itu seperti contohnya yaitu menyimpan data-data informasi tentang customer. Lalu track transaksi penyewaan sepeda dan add new payment object. Kolaborasinya provide customer information dengan hire. Lalu keep track of hire transaction berkolaborasi dengan payment. Karena provide customer information dengan hire, proses penyewaan sepeda memerlukan data dari customer. Lalu pada objek payment juga memerlukan data dari transaksi penyewaan sepeda. Selanjutnya pada objek bike, di sini responsibility-nya adalah memprovide informasi dari sepeda dan mengkalkulasikan harga penyewaan sepeda untuk sesuai dengan jumlah hari penyewaan. Lalu selanjutnya ada objek namanya payment. Di sini payment memiliki responsibility untuk menyimpan data pembayaran customer, lalu mengkalkulasikan deposit dan pengembaliannya. Nah, ini kolaborasinya dengan hire. Kenapa? Karena pada proses pengembalian sepeda membutuhkan data informasi tentang kapan penyewaan sepeda dan kapan pengembalian sepeda. Lalu issue receipt berkolaborasi dengan customer, karena ketika issue receipt ditampilkan, data informasi tentang customer dibutuhkan. Selanjutnya, objek tentang hire. Di sini hire memiliki responsibility untuk memprovide detail tentang hire transaction dan mendeal dengan proses pengembalian sepeda. Contohnya, jika sepeda tersebut pengembaliannya telat, maka akan dikalkulasikan penalti keterlambatan pengembalian maupun denda untuk kerusakan. Nah, untuk responsibility tersebut berkolaborasi dengan bike, karena pada bike terdapat data-data tentang harga sepeda, harga deposit juga. Baiklah, demikian dari penjelasan CRC card. Semoga melalui contoh ini teman-teman dapat memahami apa fungsi dari CRC card dan bagaimana cara mengerjakan CRC card. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.